Baiklah sobat calon guru semuanya, pada video ini kita kembali akan membahas terkait tentang pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Karena untuk saat ini kita sudah memasuki di bulan Juli akhir ya. Ini nanti kita harus segera melakukan perencanaan pengelolaan kinerja untuk yang periode berikutnya, yaitu periode kedua. Kalau misalkan periode 1 itu kan Januari sampai dengan Juni ya. Kemudian untuk periode kedua ini adalah bulan Juli sampai dengan Desember, dan di bulan Juli ini idealnya kita sudah membuat perencanaan kinerja, kemudian sudah kita kirimkan dan juga dari kepala sekolah nanti akan memeriksanya ya teman-teman. Oke, di sini langsung saja ya kita satset. Ini mulai dari yang pertama kita masuk dulu yaitu di PMM-nya. Nah, di sini saya terbiasa menggunakan laptop ya, karena tampilannya lebih luas, dan kalau misalkan tampilan lebih luas itu otomatis akan bisa meminimalisir kesalahan yang terjadi ya, baik itu penulisan, pengetikan maupun juga salah pencet gitu ya. Oke, di sini kita bisa masuk ya ke PMM, kemudian kita bisa enter, kemudian kita klik platform Merdeka Mengajar. Oke, berikutnya di sini kita scroll ke bawah, berikutnya kita klik di bagian pengelolaan kinerja. Nah, di sini bagi teman-teman yang mungkin saja belum melakukan pengelolaan kinerja atau belum mengisi SKP untuk yang periode kedua atau periode Juli sampai dengan Desember, ini tutorialnya sudah saya berikan di kartu video ini, nanti akan saya berikan di deskripsi juga, silahkan teman-teman nanti bisa dicek ya. Nah, ini teman-teman, ini kan masih di Januari sampai Juni ya, ini kemarin sudah saya isi nih untuk yang periode kedua. Nah, sekarang ini cara untuk mengubah periode pengelolaan kinerja di PMM, atau cara mengubah periode kinerja PMM. Ini kita bisa klik di sini di bagian profil nama kita ya. Nah, di sini ada menu drop down nih. Kita klik saja. Kemudian kita klik di sini ganti periode. Kemudian di sini kan periode Januari sampai dengan Juni ya. Kemudian kita klik. Nah, di sini saya akan mengajukan untuk yang periode Juli sampai Desember. Kita klik di sini. Nah, ini setelah terpilih Juli sampai Desember, ini kita bisa pilih ya. Oh ya, kalau misalkan teman-teman di sini untuk periode Juli sampai Desember ini ternyata masih belum dimulai kepala sekolah, maka Bapak Ibu guru silahkan menghubungi kepala sekolah untuk beliau kepala sekolah itu login ke PMM, kemudian untuk klik tombol mulai pengelolaan kinerja yang ada di dashboard kepala sekolah ya. Nanti kalau sudah, teman-teman di sini sudah bisa nih untuk dipilih. Kalau misalkan belum dimulai dari kepala sekolah, maka di sini ya belum bisa kita apa-apain ya. Oke, kita pilih periode Juli sampai Desember nih. Kemudian kita klik saja pilih. Otomatis di sini kita akan berhasil ganti periode ke Juli Desember ya. Ini sudah Juli sampai Desember. Nah, ini teman-teman. Nah, berikutnya untuk memulai pengelolaan kinerja, ini kita kembali di sini ya. Kita klik di guru ya. Kita klik di sini, kemudian kita pilih sebagai pegawai. Nah, dikarenakan saya ini sudah melakukan pengelolaan kinerja, tinggal submit saja, maka di sini saya tinggal lanjut saja ya. Nah, ini teman-teman perlu cermati ini, bahwa untuk alur pengelolaan kinerja ini lini masa bersifat fleksibel ya. Memang fleksibel, namun ya sebaiknya kita kerjakan sesuai dengan jadwalnya. Misalkan saja untuk persiapan untuk perencanaan dan persetujuan rencana itu kan dilaksanakan di Juli ya. Nah, sebaiknya ini kita isi di Juli nih. Karena apa? Karena untuk di bulan Agustus sampai Desember nanti sudah memulai di bagian persiapan praktik kinerja, pelaksanaan praktik kinerja observasi, kemudian tindak lanjut, kemudian juga penetapan predikat kinerja untuk yang terakhir. Jadi idealnya bulan Juli kita selesaikan. Namun kalau misalkan nanti kalian menemukan video ini di bulan Agustus awal, ya itu nggak apa-apa ya, nanti kita bisa lanjutkan saja. Oke, karena saya sudah melakukan pengisian SKP untuk yang di sini ya, Juli sampai Desember, maka saya tinggal melanjutkan nih. Nah, saya klik lanjutkan di sini ya. Ini karena kita tinggal mengumpulkan saja ya. Nah, sebaiknya sebelum kita ini mengumpulkan SKP, mengumpulkan pengelolaan kinerja di PMM yang nanti akan diperiksa oleh kepala sekolah, ya sebaiknya di sini kita cermati kembali yang kita isikan kemarin itu sudah fix ataukah belum, untuk RH-nya itu kira-kira kita bisa mencapainya atau enggak, memberatkan atau enggak gitu ya. Nah, ini kita periksa kembali. Kemudian untuk bukti dukungnya, apakah nanti kita itu bisa mencarinya atau enggak, itu juga mungkin menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting ya. Nah, ini adalah kemarin saya sudah memilih, kemudian di sini direkomendasikan kita itu memilih yang di sini masih kuning ya, masih kuning atau merah nih. Nah, ini saya lanjutkan ya ke pengembangan kompetensi, karena kemarin saya sudah memilih.
Kemudian di sini saya cek kembali, ini kan kita 32 poin ya, total poinnya adalah 32 poin. Ini sudah tercapai semuanya. Di antaranya yang pertama ini adalah saya satu kegiatan saja nih. Oke, ini untuk tutorial lengkapnya ini sudah saya sediakan di deskripsi dan kartu video ini, nanti teman-teman bisa cek. Kalau misalkan kalian ingin mengubah kembali, tinggal klik hapus ya, mungkin mengganti gitu ya, nggak apa-apa. Nah, ini saya insya Allah nanti bisa mencapainya. Kemudian kita klik di tugas tambahan. Nah, setelah saya cek untuk di tugas tambahan ini juga sepertinya saya bisa nih untuk mencarinya nanti. Bukti dukungnya yaitu sebagai pembina eskul. Nah, ini saya pramuka. Oke, nanti ada ya bukti dukungnya. Kemudian rencana hasil kerja untuk yang ini adalah bendahara bos. Ini juga kita masih menjadi bendahara bos untuk saat ini. Kalau misalkan teman-teman ingin menambah ya boleh ya, misalkan sebagai apa itu ya. Oke, selanjutnya di sini kita sudah memeriksa di praktik pembelajaran, di pengembangan kompetensi, di tugas tambahan ini sudah kita periksa dengan seksama. Kita lanjutkan ke perilaku kerja. Kita klik. Nah, ini sebelum kita submit kita periksa kembali ya. Ini mulai dari akuntabel, berorientasi pelayanan, kompeten dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kolaboratif yang terakhir. Ini adalah untuk perwujudannya, indikatornya sudah. Kemudian kita ke rangkuman. Rangkuman itu sama halnya dengan resume. Nah, berikutnya sekarang ini kita ada dua opsi nih. Di bagian rangkuman ini ada dua opsi. Opsi pertama itu kita ubah. Kalau kita ingin ubah berarti kita maju ke belakang lagi ya, mundur ke belakang lagi untuk mengedit lagi. Mungkin kita ingin menelaah kembali apakah ada yang perlu direvisi atau enggaknya. Ini kita dengan cara klik ubah. Kalau misalkan kita sudah oke, kita ingin mengajukan, ya kita tinggal klik saja di sini, yaitu tombol lanjut diajukan. Dan kebetulan di sini untuk saya ini sudah fix ya, kemarin itu tinggal melanjutkan saja. Maka di sini saya akan lanjutkan saja. Nah, untuk melanjutkan atau mengumpulkan perencanaan kinerja SKP di PMM, kita klik sini ya, klik lanjutkan, lanjut ajukan, kita klik. Nah, berikutnya di sini akan ada tampilan seperti ini, ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft. Nah, kita bisa simpan draft, ini kalau misalkan ingin diskusi lagi. Kalau misalkan sudah, yang ini kita klik ajukan. Dikarenakan hari Selasa kemarin saya sudah berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah saya itu, dan ini oke, maka di sini kita tinggal ajukan saja ya. Nah, untuk mengajukan kita klik di sini, ajukan, klik. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil mengajukan. Oke, seperti ini. Kemudian di sini untuk perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya setelah mengajukan apa? Yang pertama, diskusi dengan atasan. Inilah sebelum batas waktu perencanaan nanti setelah disetujui ya, kita diskusi lagi, kemudian persetujuan dan penyesuaian dari atasan, manakala ada revisi gitu kan. Kemudian lanjut ke kesepakatan. Nah, kemudian lalu laksanakan ya. Ini sama dengan alur di di periode 1 kemarin. Kalau sudah ya kita tinggal klik kembali ke beranda. Nah, berikutnya di sini kalau misalkan kita sudah ajukan, di sini kita sudah nggak ada tombol lanjutkan ya. Tinggal kita bisa melihatnya tuh, lihat rencana kinerja kita. Oke, di sini kita tinggal melihat saja ini. Kemudian kita setelah ini nanti menunggu untuk jadwal nanti di observasi ya. Nah, ini kita menunggu ini yaitu kesiapan praktik kinerja. Nanti kita upload berkas seperti kemarin ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum menyusun SKP di PMM. Segera saja sebelum nanti batas waktunya ini memasuki di tahapan kegiatan berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.